Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa lagi dalam pertemuan online kita kali ini. Pertemuan kali ini kita akan ngebahas tentang chart di Microsoft Excel dan bagaimana cara nge-freeze kolom di Microsoft Excel. Chart atau grafik itu biasa digunakan selain di Microsoft Excel, kita juga bisa gunakan di Microsoft Word dan PowerPoint. Nah, fungsi chart sendiri adalah memudahkan kita untuk melihat dari deretan angka dan memudahkan kita juga untuk menganalisa datanya. Grafik pada Microsoft Excel seringkali disebut chart. Nah, ada beberapa tipe chart, nanti akan kita bahas. Nah, chart itu terdiri dari susunan angka dan biasanya teks. Kita langsung saja masuk ke dalam Microsoft Excel. Nah, di sini saya ada punya data. Nah, di sini saya punya data adalah data penjualan buku CV Pintar pada tahun 2020. Nah, bila kalian lihat di sini sudah ada tabel ya, di mana tabel tersebut terdiri dari fieldnya ini ada jenis buku. Jenis buku itu ada ekonomi, komputer, dan novel. Kemudian ini adalah bulan. Nah, ini adalah field-fieldnya atau kolom yang menjelaskan tentang isi dari datanya. Nah, ini adalah data-data yang dimasukkan. Januari, buku ekonomi ada 50, buku komputer ada 40, buku novel ada 10. Nah, kemudian ketika kita untuk membuat grafik, itu kita langsung masuk ke insert, kemudian di sini kita masuk ke dalam grup yang namanya chart. Nah, tadi jenis-jenis grafik itu sebenarnya sudah ada di sini. Ada grafik kolom chart. Nah, ini insert kolom chart. Kolom chart itu nanti kurang lebih hasilnya seperti ini. Dia sudah otomatis default ya, ada keterangan tentang bulannya, ada di kolom bawah. Yang horizontal, kemudian yang vertikal ada kuantitinya. Nah, kemudian ada juga kalian mau penggabungan. Nah, ini penggabungan. Jadi, misalkan bulan Januari itu ekonomi berapa, komputer jenis buku komputer berapa, jenis novel berapa. Nah, itu digabungkan. Jadi total keseluruhan. Nah, itu bebas kalian mau pakai yang mana. Di sini juga kalian bisa setting yang 3 dimensi. Nah, itu ada kolom. Nah, kemudian di sini ada lagi line. Ada line. Nah, kalau line itu tipenya seperti ini ya, tadi saya bilang ada 2 dimensi, ada 3 dimensi. Kemudian kalian juga bisa menggunakan P atau yang seperti ini. Kemudian yang bar. Bar sama line itu bedanya dia hanya vertikal dan horizontal saja. Nah, kalau mau recommended juga ada recommended chart, dia langsung kalian mau lihat tampilannya seperti apa, itu sudah bisa dicek ya. Nah, sekarang untuk membuat chart tersebut, pertama otomatis kita harus blok dulu. Nah, setelah kita blok baru kita pilih insert. Saya pakai yang kolom ya, kita pakai kolom, kita pakai yang 3D biar kelihatan bagus. Nah, kemudian kita klik. Nah, setelah itu di sini ada keterangan sudah terlihat jelas. Di sini ada ekonomi. Itu menjelaskan tentang buku ya, jenis bukunya ekonomi, kemudian komputer dan novel. Dia sudah dijelas warna biru, kemudian warna oranye dan warna coklat. Nah, kemudian keterangan-keterangan tersebut juga sudah ada. Di sini ada angkanya sudah terlihat jelas. Nah, ketika kalian ingin mengganti saya ingin mengganti stylenya, berarti kalian tinggal aja chart style, tinggal kalian pilih mau style yang seperti apa. Nah, itu banyak pilihan. Kalian mau kayak gimana? Nah, satu hal ketika ini biasa digunakan nanti kalau kalian bekerja di perusahaan dan report bulanan, pasti yang ditanya tentang grafiknya. Apakah ada kenaikan atau penurunan dari segi penjualan atau pembelian. Nah, ketika sudah, jangan lupa kalian beri judul chartnya.
Nah, beli judul chart itu kalian tinggal bisa copy saja dari sini. Dari judul di chart. Nah, kalian boleh pastekan. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk setting yang lainnya, ketika untuk men-setting dan memunculkan tadi desain tadi, kalian tuh harus klik dulu grafiknya atau chartnya, kemudian kalian pilih desain. Kalau kalian tidak mengklik grafiknya, otomatis menu desain di sini tidak ada, menu desain dan menu format tidak ada. Jadi harus diklik dulu, baru muncul desain dan format. Kalau untuk setting warna, silahkan change color. Seperti ini, kalian mau warna seperti apa, sudah ada keterangan warnanya. Oke, misalkan kalian juga mau quick layout juga silahkan. Mau tampilannya mau kalian pindah-pindahkan, quick layout. Yang pasti satu fungsi grafik untuk memudahkan. Jadi tidak dibuat rumit seperti contoh seperti ini. Kecuali kalau ini sudah detail. Ya. Nah, tapi yang pasti untuk memudahkan orang lain membacanya. Bisa seperti ini juga bisa. Nah, fungsi add chart di sini ketika kalian ingin menambahkan. Nah, menghilangkan atau memunculkan. Nah, ini fungsi-fungsinya juga di sini. Nah, misalkan Pak ini kok tiba-tiba saya hilang garis-garisnya, berarti kalian tinggal ke elemen chart, kalian bisa menambahkan di sini tentang grid. Nah, kalian mau menambahkan seperti apa, itu silahkan. Nah, kemudian, oh Pak, kok tidak ada teksnya di samping, kalian bisa menambahkan di seperti ini, atau dihilangkan, tidak ada, oh ini bulan menandakan ekonomi, menandakan buku ekonomi, menandakan buku komputer, itu di non. Atau taruh di kanan, silahkan. Nah, itu tergantung settingan kalian. Oke. Nah, kalau chat mungkin seperti itu saja, tidak begitu rumit. Yang pasti kalian blok dulu, baru kalian bikin chartnya. Nah, sekarang kita ngebahas tentang freeze. Ini kita kesampingkan dulu ya. Nah, kita fokus di sini. Ini gambarnya saya besarkan. Nah, ini saya besarkan. Nah, seperti ini. Freeze adalah salah satu fitur pada Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengunci kolom. Nah, fungsinya apa? Agar kita saat kita scroll, nah kita bisa tahu dia termasuk dalam data apa. Kalau kita tidak kunci, otomatis saat kita scroll, misalkan saya mau cari di bulan, anggaplah ini data kita banyak. Nah, di sini bulan Desember, saya mau lihat bulan Desember. Nah, ini 20, ketika kita tidak menggunakan freeze, di atasnya 20, data di atas 20 atau field dari 20 ini keterangan tentang apa, kita tidak tahu. Makanya kita mencoba atau makanya kita menggunakan fasilitas yang namanya freeze. Freeze ada beberapa tipe. Kalian bisa masuk ke menu view. Nanti di sini ada pilihan ya. Nah, ada seperti ini. Ada freeze panes. Kemudian ada freeze top row, ada freeze column. Kita mulai dari freeze panes. Nah, fungsi freeze pane, jadi kita harus arahkan dulu kolom mana yang akan kita kunci. Misalkan contoh di sini, di mana saya akan bisa melihat data ekonomi, komputer, dan novel, kemudian bulannya juga. Nah, otomatis saya harus meletakkan kursor saya di B6. Kenapa? Karena ini adalah titik pertemuan antara field, bulan, dan jenis buku. Nah, ketika kita di freeze seperti ini, freeze panes, kita pilih, otomatis akan ada garis seperti ini ada garis patokan. Saat kita scroll, nah kita bisa melihat data di bawahnya.
scroll horizontal. Nah, ketika kita scroll vertikal seperti ini, nah, kita juga masih bisa ngelihat datanya. Terus. Nah, itu kalau kita menggunakan freeze panes. Jadi kita kunci kolom dan baris bersamaan di B6. Nah, dikunci di sini artinya agar kita bisa menggunakan scrolling horizontal dan scrolling vertikal. Untuk menghapus unfreeze, kalian pilih view kemudian unfreeze. Itu nanti otomatis sudah garis bantunya sudah hilang. Kita di scroll horizontal dan vertikalnya sudah seperti biasa. Oke. Nah, untuk freeze yang kedua, kita masuk ke freeze top row dan freeze column. Artinya, dia hanya mengunci kolom pertama saja. Nah, ini yang kita kunci. Jadi, kita tidak bisa memilih kolom yang kita inginkan. Misal, ketika kita pilih ini, otomatis dia, misal kita mau gunakan top row, saat kita klik top row, nah otomatis hanya di baris pertama saja. Baris kedua tidak bisa, walaupun ini kita unfreeze ya, walaupun saya sudah menggerakkan kursor saya ke baris ketiga. Ketika saya freeze top row, itu secara default dia yang hanya dikunci di baris pertama saja. Walaupun kursor kita di baris ketiga. Begitu juga dengan first column. Yang dikunci hanya kolom yang pertama atau A saja. Walaupun kursor kita ada di F, itu tidak bisa. Oke, kiranya pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.